Ya, jadi begitu Abang cerita kehidupan yang saya alami. Saya nggak pernah hidup dengan tenang sampai saat ini. Saya cuma nunggu aja kapan ajal saya tiba. Duh, jangan ngomong gitu dong, Mbak Jika. Em, ya, saya turut prihatin ya. Ini kamu 1,5 jam udah bercerita, teleponan. Saya mau tanya dulu nih, tadi saya mau nanya lupa. Sesungguhnya ayah kamu tahu kamu telepon saya. Nggak tahu Abang. Jadi memang karena trauma dari dulu ya, yang kamu terima di rumah, kekerasan yang kamu lihat kepada orang tua kamu, kepada ibu kamu, dari ayah kamu, bikin kamu takut gitu untuk bercerita ke siapapun. Iya, bener banget Bang. Makanya saya cerita ke Abang sekarang. Nih. Saya mau tanya, ini bentuk perlawanan kamu atau memang kamu pengen dibantu oleh saya lebih dari sekedar cerita nih? Atau bagaimana? Ya, saya juga pengen dibantu lebih dari segala cerita ke Abang. Oke. Mungkin kalau bantuan yang saya bisa berikan, saya nggak bisa tayangkan ke teman-teman saya di podcast cerita ini. Tapi karena saya mau jaga keselamatan kamu dan juga kerahasiaan dari ayah kamu, keluarga kamu, karena ini kan melibatkan satu dan banyak turunan. Paling di belakang layar aja kali ya kebol ini. Kamu tahan-tahan dulu, semangat-semangat dulu. Saya juga orang yang penuh dengan dosa, tapi kalau bisa kita sama-sama kuatkan ibadah kita, sholatnya kita, biar semakin diringankan sama Allah ya. Terima kasih Abang. Ya, sehat-sehat kamu Mbak Cika ya. Teman-teman, atas izin dari Mbak Cika tadi, saya akan angkat cerita yang telah dia sampaikan lebih dari 1 jam, bahkan hampir 1,5 jam, melalui acara baru kita pada hari ini. Perjalanan hidup memang menjadi sebuah rahasia bagi setiap orang, ya, termasuk untuk Mbak Cika sendiri. Salah satu pendengar saya yang sampai saat ini merasakan kepahitan, ketakutan, bahkan ketidakpastian tentang keberlanjutan hidupnya. Bukan menghadapi masalah yang biasa, teman-teman. Mbak Cika bahkan harus bergelut dengan kesendirian dan tanggung jawab nyawa dari perjanjian yang tidak pernah disepakati oleh ia sendiri, dan ia hanya bisa diceritakan kepada kita semua dalam kata mereka. Cerita Mbak Cika ini bermula saat usianya 15 tahun, dan di mana ibu Mbak Cika ini mengalami sakit parah selama hampir 1 tahun, dan beragam upaya untuk kesembuhan dilakukan, namun justru kondisi yang lebih buruk dan anehlah yang ia dapatkan. Ibu Mbak Cika kerap kesakitan. Yang pasti sakit ibunya ini terjadi di malam hari dan dibarengi dengan sikap ketakutan dan histeris yang entah apa penyebabnya. Dan yang Mbak Cika tahu dan sadar hanyalah ketika sakit ibunya ini kambuh, teman-teman. Mbak Cika melihat begitu banyak sosok-sosok yang aneh memenuhi pandangannya. Dan sekarang tepat 1 tahun, Mbak Cika mengetahui bahwa ibunya berangsur sembuh hingga alhamdulillah sudah pulih. Dan dalam kondisi satu keluarga yang sehat, justru ketidaksehatan itu muncul dari konflik yang terjadi setiap hari dari ayah dan ibu Mbak Cika. Jadi gini ceritanya. Pada suatu malam, ibu dan ayahnya ini berantem hebat. Dan bahkan, maaf ya, KDRT dilakukan oleh ayah kepada ibunya Mbak Cika. Dan kejadian ini tuh menjadi puncak amarah dari sang ibu, sehingga pada malam itu juga ibunya kabur gitu, teman-teman. Pergi jauh dari rumah tanpa mikirin lagi Mbak Cika gimana nasibnya. Masalahnya, selama bertahun-tahun ini, ibunya Mbak Cika tuh pergi begitu aja tanpa ada kabar dan tanpa jejak, seolah langsung hilang di malam itu. Mbak Cika yang kini tinggal bersama ayah dan neneknya menjalani hari-hari itu dengan sangat sunyi lah gitu. Tadi dia sempat cerita sama saya, aku tuh kayak di kerangkeng Mas Robi, kayak mohon maaf kayak di rumah sakit jiwa dan orang-orang itu pada takut deketin aku. Jadi dia dalam kesendiriannya aja. Dan ayah Mbak Cika ini menjadi sering kayak diam juga dan menyendiri. Tapi ada hal aneh yang dilakukan oleh sang ayah setiap hari pulang kerja. Tahu nggak sih teman-teman? Jadi ayahnya ini sering ngurung diri, ngebakar kemenyan di kamarnya, dan bahkan menaburkan garam mengelilingi seluruh rumah
tanpa terlewat setiap harinya. Semakin bertambah usia Mbak Cika pun menaruh perhatian akan kebiasaan ayahnya ini. Karena kalau misalkan terlewat 1 hari aja, selalu aja ada musibah yang melanda keluarganya Mbak Cika ya. Kayak misalkan ada kematian lah, sakit lah, sampai kesusahan mendadak selalu muncul ketika ayahnya melewatkan kebiasaannya ini. Dari sejumput garam dan begaram yang dikelilingi, coba bayangin. Nah, selain ayahnya ini, ternyata Mbak Cika itu ngerasa kebiasaan aneh itu pun dilakukan oleh neneknya sendiri. Bayangin, neneknya ini bukan ibu dari nyokapnya ya, tapi dari ayahnya. Kalau neneknya sendiri, itu yang semakin renta, setiap hari makan kembang kantil. Dan menghabiskan sepanjang hari di kamar dalam keadaan kemenyan yang selalu dinyalakan. Saya beberapa kali makan bunga kantil, teman-teman. Pahit. Tapi katanya sih kalau orang berilmu, manis. Ya nggak tahu juga ya. Dan katanya, nggak ada yang boleh masuk ke kamarnya, bahkan Mbak Cika sekalipun, ke kamar neneknya ini. Nah, dari sini nih, situasi aneh di rumah tuh ngebuat Mbak Cika kayak nggak nyaman gitu. Dan Mbak Cika yang semakin besar bisa ngerasain beragam teror penampakan. Kayak suara-suara yang nyeremin. Dan salah satunya tuh pada saat dia kalau misalkan setiap mau tidur tuh. Mbak Cika tuh gini, denger suara ketukan yang kayak pelan-pelan gitu di pintu kamar. Pas dibuka, nggak ada siapa-siapa. Pas dia kembali ke ranjang, itu ketukannya kedengaran lagi tuh. Pelan-pelan tuh. Terus ada lagi ketukan, lebih keras. Tapi ini dari jendela, di bagian luar ya. Pas dia buka jendela kamar dia, Mbak Cika ngeliat sosok perempuan tuh, rambutnya panjang banget, mata yang merah, dengan mulutnya terbuka lebar, dan Mbak Cika terdiam beberapa detik hingga akhirnya jatuh pingsan. Ngomong-ngomong, cerita nggak pakai kopi emang nggak enak ya. Namanya mancing. Biar kuat nemenin kalian begadangan, Bang udah bisa minum ya. Di sini sebentar. Oke guys, aku lanjutin ya. Keesokan harinya, tentunya dong Mbak Cika ini kayak apa ya, dilanda perasaan yang sangat kalut, bingung, sedih, sampai ketakutan gitu. Dan bahkan doi itu kepikiran pengen bundir. Nah, saat Mbak Cika ini ngerasa siap dan mampu, Mbak Cika itu mutusin untuk keluar dari rumahnya dan ninggalin semua keanehan keluarganya yang saat itu terjadi. Dan berusaha untuk mencari keberadaan dari ibunya. Tapi berbagai upaya yang dilakuin sama Mbak Cika ini untuk menjauh dari keluarganya, dari rumah tersebut, gagal terus. Mbak Cika tuh ngerasa kayak tubuhnya tuh kayak dibuat apa ya, lemah. Kalau misalkan apa ya, dibuat jauh dari rumahnya tuh kayak dibuat pengen pulang aja, dibuat sakit, dibuat gak enak badan gitu. Dan bahkan dalam 2 bulan memutuskan tinggal di luar rumah, Mbak Cika justru jatuh sakit. Dan sakit parah sehingga ayahnya membawa pulang Mbak Cika. Nah, ketika sampai di rumah, keadaan Mbak Cika itu semakin better pulih gitulah, dan gangguannya itu mereda semua. Tapi hal ini tuh berjalannya nggak lama, teman-teman. Mbak Cika yang tadinya ngerasa terusik memutuskan untuk menjual rumah itu diam-diam tanpa menghiraukan ayahnya lagi ataupun neneknya yang aneh. Tapi masalahnya lagi-lagi nih, gagal lagi. Puncaknya nih, pas Mbak Cika itu ngalamin mimpi buruk, Mbak Cika bermimpi didatangi sosok besar bermata merah menyeramkan yang berkata dengan seram gitu, "Rumah ini bukan untuk dijual. Bayar utangmu, tepati janjimu." Dan seketika Mbak Cika pun terbangun. Pada saat doi itu bangun ya, doi berpikir nih kayak, apa gue datang aja ya ke dukun gitu untuk tahu lebih jelas tentang apa yang telah terjadi sama Mbak Cika ini. Nah, tepat banget nih kayak mimpinya dia. Orang pintar tersebut nih ya, dukun ini berkata, siapapun penghuni rumah tersebut yang langsung keturunan dari keluarga ayahnya Mbak Cika nggak akan pernah bisa keluar dari rumah itu. Karena ditumbalkan atas perjanjian leluhur ayah Mbak Cika dengan sosok Gerandong. Apakah Mbak Cika menyerah setelahnya? Tentu enggak. Mbak Cika pun sampai saat ini ngirimin DM cerita ini di dalam rumah dan di antara keluarga dengan suasana yang nggak pernah Mbak Cika inginkan, teman-teman. Mbak Cika bilang ini tuh bukan cerita indigo atau cerita rumah angker biasa tadi cerita sama aku. Ini tentang rumah yang memang nggak bisa ditinggalin.
Karena rumah ini tuh udah punya jiwanya sendiri, bahkan jiwanya itu adalah tubuh dan nyawa yang diinginkan dari Mbak Cika. Ya sampai sekarang sih Mbak Cika tuh hidup dengan 1000 tanda tanya teman-teman, dan juga tentunya kekhawatiran akan dirinya sendiri ya, keluarganya, dan juga ibunya di luaran sana. Dan tadi sih Doi kan sudah sepakat sama aku, Doi juga pengen dapetin pertolongan yang hebat lah gitu yang bisa ia dapetin, dan keajaiban yang bisa mempertemukan dia dengan ibunya. Jadi dia ngirimin email ke kita dan kirim DM gitu, nyeritain ini semua, dan akhirnya kita kontak gitu. Ya aku berharap bantuan ini nggak hanya dari kita ya yang nggak kenal sama Mbak Cika, tapi rumahnya Mbak Cika bisa bantu. Rumahnya maksud aku adalah rahimnya yang melahirkannya bisa bantu juga. Aku tahu ibunya Mbak Cika ingin keselamatan, tapi alangkah lebih baik menyelamatkan anak kandung sendiri gitu. Aku hanya berharap siapapun kalian, teman-teman, yang orang tuanya sudah mulai melakukan aktivitas yang aneh-aneh, tolong diingatkan kembali ke jalan yang benar ya. Dan kekayaan itu cuma sementara sih. Kalau misalkan kita dapatkan dengan cara yang haram, ada yang lebih mewah dari sekedar rumah yang indah, yaitu kebersamaan dengan keluarga kita yang kita cintai. Sampai jumpa lagi di Kata Mereka selanjutnya. Dan kalau kamu punya cerita, silahkan langsung aja kirim email. Nanti aku ceritakan di sini atau kita teleponan dulu. Sampai jumpa di Kata Mereka selanjutnya. Assalamualaikum.